Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asia. Saya dari kelas 6A. Insya Allah di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai artikel saya, yakni tentang konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Nah, bisa dilihat di sini ada PPT, yakni pembahasan dalam artikel saya ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama tentang konsep tentang ilmu pengetahuan, yang kedua yaitu tentang pendapat para tokoh-tokoh, yang ketiga yaitu tentang konsep pendidikan itu sendiri, dan yang terakhir yang keempat yaitu adalah tentang konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali, seperti itu. Nah, yang pertama, konsep tentang ilmu pengetahuan. Apa sih konsep tentang ilmu pengetahuan itu? Nah, di sini bisa dilihat langsung. Nah, ilmu dalam terminologi bahasa Arab berarti pengetahuan yang mendalam, pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Nah, pengetahuan tersebut itu bisa melalui proses pencarian seperti apa? Seperti contohnya belajar, meneliti, maupun tanpa harus melalui proses pencarian. Nah, akan tetapi di sini juga langsung diberi lewat wahyu atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala atau yang Maha mengetahui kepada manusia itu sendiri, seperti itu. Nah, menurut Al-Quran juga, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia yang menyebabkan manusia itu unggul daripada manusia yang lain, seperti itu. Itu karena apa? Karena ilmu. Nah, yang kedua di sini ada pendapat para tokoh mengenai ilmu. Tentang keutamaan ilmu. Nah, di sini ada ada tiga. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali, yang kedua yaitu ada Fat Al-Mushili, dan yang ketiga ada Umar bin Khattab. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mewasiatkan kepada Kumail. Apa kata beliau? Wahai Kumail, ilmu adalah lebih utama daripada harta. Ilmu menjagamu, sedangkan engkau harus menjaga harta. Ilmu adalah hakim atau yang menghakimi, sedangkan harta adalah mahkum yang dihakimi. Nah, harta akan berkurang apabila dibelanjakan. Berbeda, sedangkan ilmu justru bertambah subur ketika dibelanjakan. Maksudnya dibelanjakan yaitu tentang yakni diajarkan kepada orang lain atau disebarkan ilmu itu kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya yang kedua menurut Fat Al-Mushili, yaitu beliau pernah berkata, bukanlah seorang penderita sakit akan mati apabila tidak diberi makan dan minum. Nah, orang di sekitar menjawabnya, ya, lalu melanjutkan, begitulah hati manusia. Apabila dihalangi dari hikmah dan ilmu selama 3 hari berturut-turut, maka ia akan mati. Nah, seperti itu. Tapi memang benar adanya yang dikatakannya, sebab makanan bagi hati adalah ilmu dan hikmah, seperti itu. Nah, yang ketiga menurut Umar bin Khattab, beliau juga pernah berkata, wahai manusia, hiasilah dirimu dengan ilmu, sebab Allah memiliki baju yang ia cintai. Nah, maka barang siapa yang mempelajari suatu bab ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenakan kepadanya bajunya tersebut, baju yang ia cintai, seperti itu. Dan apabila ia sudah melakukan perbuatan dosa itu, maka ia akan mendesakkan 3 kali agar bertobat dari dosanya itu, seperti itu. Agar apa? Agar ia tidak terpaksa mengambil bajunya, sekira orang itu tetap dalam dosanya sampai ia tergugat oleh kematian. Nauzubillah. Nah, yang ketiga di sini ada konsep pendidikan. Nah, apa itu konsep pendidikan sendiri? Nah, dalam arti sederhana di sini pendidikan itu sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai
untuk mencapai taraf atau taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Nah, di sini ada juga perspektif yang berbeda diberikan oleh tokoh pendidikan. Nah, menurut Fresh, pendidikan merupakan suatu jalan menuju pembebasan yang permanen dan terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap pada masa manusia itu menjadi sadar akan pembebasan itu sendiri. Nah, yang kedua, tahap ini dibangun atas tahap yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang D, yang terakhir yaitu konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Nah, di sini menurut beliau beserta relevansinya terhadap pendidikan integritas. Nah, dapat disimpulkan seperti ini. Nah, yang pertama ini, hakikat ilmu adalah memahami tentang taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut akan menangkap maknanya ilmu, sudah mempunyai kuncinya karena dia sudah mempunyai kuncinya. Mendekatkan diri kepada Allah hanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri tidak akan diperoleh manusia kecuali melalui pengajaran seperti itu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yaitu pendidikan merupakan profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik buruknya manusia tersebut. Seperti itu. Nah, menurut ukuran normatif, nah di sini juga ada beberapa aspek-aspek, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama ada aspek keimanan. Nah, di sini Imam Al-Ghazali juga menyarankan agar mendidik dan meningkatkan keimanan seseorang itu harus dengan cara yang halus dan lemah lembut. Kenapa? Karena jika dengan lemah lembut tersebut itu akan lebih bisa masuk ke dalam hati sehingga orang dapat menerima dengan mudah dan senang hati seperti itu. Yang kedua, di sini ada aspek pendidikan akhlak. Seperti apa sih? Nah, akhlak di sini merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang paling banyak mendapatkan perhatian, pengkajian dan penelitian oleh Imam Al-Ghazali. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena berkaitan erat dengan perilaku manusia. Nah, ia juga berusaha untuk mengarahkan manusia ke arah yang lebih berakhlak dan bermoral. Nah, yang ketiga di sini ada pendidikan aspek akilah. Nah, apa itu? Nah, menurut Imam Al-Ghazali juga yaitu sebagai ilmu pengetahuan atau tempat terbit dan sendi-sendinya, yaitu ilmu pengetahuan ini berlaku dari akal sebagaimana berlakunya buah-buahan dari pohon, sinar dari matahari, dan penglihatan dari mata. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek pendidikan sosial. Nah, di sini secara sosiologis manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak dapat hidup dengan sendirinya, yaitu harus memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, yang kelima yaitu ada aspek pendidikan jasmania. Nah, aspek pendidikan jasmani merupakan dasar pokok untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemajuan terhadap dalam diri seseorang. Karena apa? Karena akal yang sehat dan jiwa yang sehat terdapat pada jasmani yang sehat pula. Nah, itu dari tujuan dari pendidikan jasmania. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada metode. Nah, di sini ada metode berbasis pemikiran Imam Al-Ghazali. Nah, di sini ada 5, ada metode keteladanan, ada metode Al-Kisah, ada metode nasihat, dan yang terakhir yaitu ada metode pembiasaan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.